Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Hari ini kita akan mendiskusikan tugas kolaboratif ya. Jadi mungkin saya perkenalkan dulu ya. Kita dari kelompok 3 dengan saya sendiri selaku ketua kelompok Arif Dwinanto SSMPD. Terus ada Ibu Sri Rawanti SPD MPD. Ada juga Ibu Aina Nurdianti MPD. Nah, kita adalah peserta latsar Kemenristek Dikti RI bekerja sama dengan BPSDM Sulbar dengan fasilitator atau coach Bapak Jumail SPD MSI. Oke, jadi selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan saja ya. Akan saya share dulu. Yang mana ya? Oke, ini bisa kelihatan, Mbak. Nah, ini sudah saya share untuk tugas kita. Oke, nah ini kita di sini hanya mencari dua model kolaboratif ya. Oke, coba kita langsung sini langsung baca studi kasusnya aja ya. Kementerian, lembaga atau pemerintah daerah di negara kita yang dalam kepemimpinannya berhasil dalam tata kelola kolaboratif, jelaskan program apa yang dijalankan dan hasil yang telah dicapai. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang pernah sedikit membaca tentang kolaborasi ya, kolaborasi antar kementerian, lembaga atau pemerintah. Kalau mungkin kalau yang nomor 2 nanti bisa kita kaitkan dengan unit kerja kita ya. Jadi kalau yang pertama mungkin pemerintah daerah, mungkin di sini kan ada Mbak Ain dari Jawa, terus Mbak Sri dari Makassar. Nah, dari Makassar mungkin bisa memberikan beberapa contoh kolaboratif dari daerahnya masing-masing. Bu Sri dulu. Bu Wanti dulu, Bu Wanti. Baik, baik. Saya akan coba memberikan contoh ya Pak. Ini bisa dijadikan pertimbangan nanti apakah bisa dimasukkan dalam pembahasan kelompok kita atau tidak. Nah, kalau di Makassar yang sekarang lagi dibangunnya adalah infrastruktur rel kereta api. Itu kan perlu kolaborasi antara kementerian, terutama Menteri Dinas Perhubungan, ya, perlu ada dari kementerian kementerian apa ya kalau perhubungannya? Iya, kalau Kementerian Perhubungan, infrastruktur. perhubungan. Kementerian Perhubungan. Itu ada beberapa juga, kementerian juga, Mbak. Itu perhubungan sama BUMN. Karena untuk jalan itu kan yang BUMN. Berarti ada dua ya. Kemudian keterlibatan pemerintah daerah mulai dari provinsi Sulawesi Selatan, gubernur, kemudian ke kabupaten-kabupaten, karena ada 3 kabupaten, Kota Makassar sendiri, Maros dengan Parepare. Tentu saja bupati dari daerah tersebut juga saling berkolaborasi untuk melakukan pembangunan ini, karena lintas daerah. Kemudian itu untuk pemerintah. Apakah kita juga memasukkan kolaborasi lain di luar instansi pemerintah, Pak? Atau bagaimana? Ini kan dari soalnya 2 model contoh kolaboratif dari kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Jadi di sini mungkin sepenangkapan saya kita bisa memilih salah satu ya untuk kita buatkan. Jadi kan kalau ada 2 contoh kolaboratif, mungkin yang satu contoh kolaboratif ini sudah sangat mewakili semua. Ini ada kolaborasi dari 2 kementerian, terus ada kolaborasi dari pihak kementerian dan juga pemerintah daerah kan. Kolaborasinya di bidang infrastruktur ya Bu ya? Langsung ke hasil yang dicapai itu sekarang pembangunannya sudah berapa persen ya?
Saya cari dulu. Pembangunannya sedang berlangsung dan ditargetkan Mungkin dari bisa nggak gini? Ini kan kolaborasi dari kementerian, beberapa kementerian dan juga pemerintah daerah kan pada infrastruktur kan. Nah, jadi kalau infrastruktur itu sudah sukses, kira-kira apa sih yang bisa yang kayak kayak macam soal individu kemarin ya? Apa sih yang bisa dilakukan kalau infrastruktur itu memang sudah selesai? Jadi kira-kira mungkin dari segi pariwisata, dari segi perekonomian. Nah, jadi kan meningkatnya potensi pariwisata kan kalau kalau umpamanya sudah ada rel kereta api terus perekonomian juga berarti distribusi barang dari satu daerah ke daerah lain itu bisa lebih cepat lagi. Itu bisa nggak dimasukin di situ? Jadi maksudnya dimasukkan visi misi dari pembangunan tersebut, Pak. eh, bukan visi misi sih, ini kan em, hasil yang telah dicapai. Jadi kan tadi programnya itu adalah pembangunan infrastruktur jalan Trans Sulawesi kan, itu adalah Iya, programnya. Jadi hasil yang telah iya. dicapai itu apa? Jadi apa sih hasil yang dicapai kalau memang infrastruktur itu sudah ada, sudah terjadi. Ini kan sekarang memang sudah sedang proses pengembangan kan, Iya, iya. pembangunan. Di sana untuk dampak nyatanya mungkin hasil yang dicapai belum terlalu terlihat, Pak ya, karena kan memang belum beroperasi. Tapi di beberapa berita yang saya baca itu sudah melakukan perekrutmen tenaga kerja ya, Kerja ya. dan tenaga kerjanya itu mengutamakan putra putri daerah gitu. Jadi sini Jadi kita lowongan pekerjaan untuk kebukaan lowongan pekerjaan bagi warga yang berada di daerah tersebut. Ini tuh rel keretanya menghubungkan Makassar ke Parepare, Bu. Ya, Menghubungkan kemana Makassar saja ya, Bu? Parepare. Makassar Dan Parepare. saya juga dengar berita dan saya juga baca berita katanya mau dihubungkan lagi dengan baru gitu. Jadi Kan kalau untuk nggak salah menempuh setiap kabupaten itu jauh. iya, kalau Trans Ya. Sulawesi itu nanti ujungnya itu sampai ke Manado gitu. Karena kan apa? Saya kan bacanya kan kalau Bitung kan memang tempat apa namanya? Tempat kapal kan. Jadi semua kapal untuk ekspor impor itu untuk daerah Sulawesi itu pengirimannya ke Bitung. Jadi Bitung itu tempat industri ya. Mungkin kayaknya nanti bakal lari ke situ deh. Jadi ujung-ujungnya nanti supaya distribusi barang kan, distribusi barang bisa Iya. cepat. Tapi kayaknya yang ditulis yang telah dicapai ya Pak ya, Ya bukan itu dia yang masih akan. yang kan karena bukan yang akan dicapai tapi yang telah dicapai. Berarti dari kolaborasi ini apa sih yang sudah dicapai? Soalnya di Mungkin soal kan kepemimpinan yang berhasil gitu kan. Kepemimpinannya berhasil Oh negara. iya ya. Pilihannya berhasil. Kalau Kita yang misalkan dalam on proses, kita harus pertimbangkan kembali sepertinya Bapak Ibu. iya karena masih on Eh, proses. harus ada capaian konkret. ya betul. Berarti kita harus memilih kayaknya skripnya menyebutkan siapa pemimpinnya, programnya apa, dan hasilnya apa kayaknya Ya, ya. Kayaknya iya ya, iya. dimintanya Jadi kayak ya gitu. minimal kolaborasi itu sudah selesai lah. Mm-mm. Oke, oke, oke. Oke. Kira-kira apa ya Oh, kalau kalau saya ada satu Lep- di Makassar. apa? Eh, ini gubernur wali kota sebelumnya itu Pak Adi Pamanto Dani mengusung Dani Makassar Pomanto. Sombre. Dani Pamanto, Apa itu tuh, Bu? wali kota Makassar.
mengusung ini slogan Makassar Sombere dan juga Rantasaki. Rantasaki itu maksudnya eh, Makassar yang bebas sampah gitu. Hmm. Nah, itu kolaborasinya dengan siapa-siapa saja? Pemerintah daerah, pemerintah ya, pemerintah kota dengan Eh, tentu saja dengan yang mengurus lingkungan itu apa sih Pak? Saya kurang mengerti untuk DLH, DLH, Dinas kementerian Lingkungan lain. Hidup. Oh, Kementerian Iya. Lingkungan Hidup juga ada. Kalau saya di Jawa Dan Barat, juga beliau Bapak Ibu, saya pernah ikut seminarnya. ya. Oke, Oh, masih silakan mau Bu Eni. dilanjut Bu Wanti yang Makassar itu Ya, kepemimpinan yang lalu, oke, nggak apa-apa oke. Bu. Ya mungkin mungkin nanti tinggal ditambahin lagi Bu Oke, oke, Sri Bu. ya. Oke, Nah, Pak. karena kan yang lebih Oke, tahu oke. kasus itu kan. Bu Sri. Nah, kalau dari Ibu Ain gimana? Kalau dari saya di Jawa Barat itu ada kolaboratif pemerintah daerah, Gubernur Ridwan Kamil dengan perguruan tinggi sekaligus apa namanya? Ini kan bisa dengan lembaga ya. Iya, iya. Nah, berarti lembaga berarti Kementerian Pertanian. Nah, di sana itu sedang mengembangkan inovasi di bidang pertanian itu ada alat khusus yang dipakai untuk pengaturan cuaca. Jadi di suatu ruang tertentu, apa namanya, kalau cuacanya panas, itu kawasan suhunya panas, tetap bisa menjalankan pertanian yang menuntut produksi-produksi tanaman atau lainnya ya yang sebetulnya hanya memungkinkan tumbuh di suhu dingin. Jadi inovasinya itu adalah pengaturan suhu ruangannya. Nah, di situ dia kerjasama sama IPB, kerjasama sama apa kementerian juga, Kementerian Pertanian. Nah, bagaimana kemudian ini program sekarang sedang dikembangkan di Jawa Barat. Jadi daerah-daerah kawasan panas yang kurang produktif lahan pertaniannya bisa tetap berproduksi. Ini kan berkaitan dengan urbanisasi di Jawa Barat itu kan penduduknya padat sekali, jadi kebutuhan pangannya juga tinggi. Nah, sehingga produksi lokal itu bagaimana digalakkan, bagaimana bisa terus ditingkatkan, tapi memanfaatkan lokalitas gitu. Jadi diberdayakanlah kawasan-kawasan yang sekiranya tidak dimungkinkan untuk memproduksi pangan atau sayuran, katakanlah sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya, di tempat dingin itu tetap bisa memproduksi itu gitu. Jadi ini hasil kolaborasi dengan kampus salah satunya, lembaga-lembaga riset. Nah, jadi inovasi pertanian di bidang pendidikan. Nah, saya kurang tahu alatnya seperti apa detailnya, tapi yang jelas fungsinya itu adalah itu pengaturan suhu. Jadi dimungkinkan untuk apa namanya, menanam tanaman yang harusnya tumbuh di tempat dingin, tapi di tempat panas pun bisa. Begitu, itu sedang dikembangkan. Saya lihat kemarin di Instagramnya Ridwan Kamil. Tapi nah, itu juga sama sih, masuknya sedang dikembangkan, on progress, gitu. Iya, kalau jelasnya perlu apa yang dijalankan dan hasil yang telah dicapai. Mungkin Mm-mm. kan sudah kalau kita bicara riset kan sudah berarti minimal sudah ada prototipe-nya kan. Jadi kan bukan hanya sebatas konsep, berarti ya mungkin Mm-mm. alat itu sekarang sudah sedang dikembangkan dan sudah diuji coba. Mm-mm. Ya, tadi yang hasil yang akan dicapai yang tadi dikatakan Ibu Aini itu. Jadi mungkin tadi apa? em, bisa tingkat ya produktivitas tingkat pangan ya. itu ada peningkatan. Ini saya tulis Coba ya, abstrak aja dulu gini ya, nanti tinggal di saya cek lagi si fisik fisik inovasinya seperti apa. Saya bahas karena menarik sebetulnya ini. Saya berikan contoh Pak ya. Saya baca berita tentang Pak Dani Panemanto ini. Nah, Eh, ini program yang diusung tuh yang kemarin home care. Home care itu sebelum pandemi ada di Makassar itu sudah ada
layanan kesehatan yang bisa datang ke rumah. Gitu. Kemudian kedua, badan usaha lorong. Nah ini Pak Dhani Pramanto kemarin yang terkenalkan Makassar dengan begal. Ya apalagi di lorong-lorong. Nah Pak Dhani Pramanto ini mengusung badan usaha lorong. Maksudnya lorong-lorong yang ada di Makassar itu mereka dilombakan untuk dipercantik. Jadi kalau Bapak Ibu ke Makassar dan masuk ke dalam lorong-lorong itu lorong-lorongnya cantik, banyak bunga-bunga dan diwarnai sebagainya. Kemudian sama dengan lorong garden longgar ini sama. Kemudian bank sampah yang tadi yang Rantasaki. Kemudian Kanrerong ini nanti saya cari lagi apa maksudnya, dan berbagai pelatihan kewirausahaan berbasis lorong. Memang kemarin Pak Dhani Pramanto banyak ke lorong-lorong. Mungkin yang nanti yang lebih di highlight kayaknya yang itu ya, yang bank sampah itu ya, karena kalau kita bicara bank sampah berarti ada kolaborasi dari pemerintah daerah, dari Kementerian Lingkungan Hidup itu sendiri, terus dari masyarakat juga. Karena kan jadi akan sangat banyak kolaborasi yang terjadi. Jadi mungkin bisa di highlight yang ini kan kita dimintakan 2 contoh kan? Kolaborasi lebih. Lebih ya makanya. Kementerian lembaga. Berarti yang di sini program dari Pramanto itu yang bank sampah ya. Mungkin nanti bisa, karena ini kan ya programnya sudah jelas. Biasanya program dijalankan, programnya sudah jelas. Yang tadi untuk sampah, terus hasil yang dicapai berarti kalau begitu ya tadi kebersihan lingkungan hidup. Nah, kalau Bu Ain punya juga kan udah jelas. Secara sepenuhnya belum bersih-bersih amat ya Pak, iya, tapi kan tidak seperti dulu. Intinya yang penting mengurangi. Ada hasilnya. Setidaknya mengurangi, sudah ada output, Bu. Iya. Tidak ongoing. Oke. Jadi nanti mungkin tinggal dicari referensinya di internet aja ya. Karena kan udah jelas, kita aja udah bahas, kalau macam tadi Bu Ain juga udah jelas programnya apa ya, tadi alat pertanian, terus hasil yang dicapai yaitu ketahanan pangan. Siap, Pak. Oke. Mungkin udah kalau yang di 1 udah jelas, berarti tinggal kita next ke 2. Kalau yang 2, berikan contoh kerjasama kerja kolaboratif antara perguruan tinggi atau perguruan tinggi dengan dunia usaha, 2 atau lebih yang membentuk suatu kerjasama dan menyentuh suatu program. Dan jelaskan. Nah ini mungkin lebih kayak MOU ya. Kalau dari saya program juga nih masuk, Pak. Apa? Pengadaan vaksin. Ini kan perguruan tinggi dengan perguruan tinggi. Iya, jadi perguruan tinggi. Oh, perguruan tinggi dengan perguruan tinggi. Ada atonya, bisa perguruan tinggi. Mungkin kita bisa kasihkan ini kan ada 2 contoh model kolaboratif. Nah, ini kita buat aja. Yang pertama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi, yang satu perguruan tinggi dengan dunia usaha. Jadi pas 2 kan? Boleh. Nah, perguruan tinggi dan perguruan ada FIPJIP, Bu Aina. Itu apa itu? Boleh, Jo. FIPJIP. Forum FIPJIP itu kayak kolaborasi dengan berbagai instansi Fakultas Ilmu Pendidikan ya, yang semua universitas negeri maupun swasta ya, atau cuma LPTK ya Bu ya? Semua ada kayaknya Bu, yang ada semua yang ada jurusan ada Fakultas FIP-nya. Ilmu Pendidikannya. Iya. Semua yang ada fakultas ilmu pendidikannya, ya itu terhubung dan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Oh ini ya forum FIPJIP. Dengan lomba-lomba, ya. Oh iya, 12 kan FIP di LPTK berkolaborasi siapkan FIPJIP 2023. Oh berarti memang kolaborasi ya? Iya. Kolaborasi. Jadi itu tingkat nasional. Semua universitas. Ini kita suruh cari apa ya? Jelaskan program yang akan dijalankan, hasil yang akan dicapai. Programnya sudah jelas, yang tadi mengumpulkan menjadi wadah ya. Kalau FIPJIP ya berarti menjadi wadah untuk perguruan-perguruan tinggi yang memiliki fakultas ilmu pendidikan. Ya. Itu programnya kan, karena dia kan jadi wadah kan. Hasilnya yang akan dicapai, berarti nanti ada pembaharuan dari pembelajaran FIP atau bagaimana? Kalau ini sih lebih ke arah ini sih Pak,
kalau saya lihat ya program-programnya itu rata-rata di bidang yang mengembangkan mahasiswa, Bu ya. Nah, itu udah jelas itu hasilnya. Kayak lomba-lomba begitu. Mm-mm. FIPJIP itu hanya universitas FIPJIP negeri atau swasta juga ada? ini kayak Hanya kampus negeri atau kampus swasta? kalau LPTK berarti negeri saja ya. Iya, kalau Emang LPTK. di FIPJIP itu emang negeri aja ya, Bu? Perasaan UM itu negeri atau bukan? Malang, negeri Malang negeri. Oh, berarti negeri. Negeri Ini berarti, khusus Pak. LPTK berarti. Oh iya sih, 12 dekan FIP di LPTK. Berarti ya itu, Berarti kayaknya negeri. hanya negeri ya. Ya, negeri. Nah, ya udah. Jadi banyaknya program-program akselerasi prestasi kemahasiswaan ya, Bu ya. Iya. Kalau yang saya lihat dari info di internal group, jadi kalau misalkan salah satu kampus ngadain sesuatu, itu saling menginfokan ke mahasiswanya, begitu sih, lebih ke sana. Lebih ke akselerasi atau percepatan prestasi kemahasiswaan. Gitu. Jadi asosiasi ini, forum ini, Akselerasi ya. akselerasi apa namanya tadi, prestasi kemahasiswaan ya. Jadi banyaknya bahas lomba-lomba ya, Bu ya. Misalkan kampus A mau bikin lomba ini, di-share di situ gitu. Jadi Prestasi programnya kemahasiswaan kayaknya bukan sekedar itu Bu, kayak hanya pemanfaatan grup ya kalau yang itu. Tapi FIPJIP ini punya satu goal kegiatan yang memang besar gitu, setiap 2 tahun sekali. itu untuk Ya, apa? Membahas kolaborasi apa? riset ada, Bu. Ya, setiap instansi itu akan digilir, Pak, begitu. Seperti tahun lalu kan yang menjadi tuan rumah kalau nggak salah UNY ya, Yogyakarta. Nah, untuk tahun ini sepertinya kita ya, atau siapa ya tahun ini lupa. Kemudian itu akan digilir siapa yang akan menjadi tuan rumah dan yang akan menjadi kepanitiaan pada kegiatan FIPJIP berikutnya begitu. Kemudian konsepnya nanti dari yang tuan rumah kemudian di-share ke kepanitiaannya itu diambil dari semua perguruan tinggi yang terlibat dan membuat program-program yang rata-rata seperti lomba-lomba begitu untuk semua mahasiswa begitu Pak. Kayak membangun kompetensi akademik, apalagi agama gitu-gitu. Kayak lebih luas gitu Pak. Seni, olahraga. Jadi hasil yang akan dicapai itu yang tadi hasil dari pertemuan itu kayaknya. Kalau program kan berarti FIPJIP itu kan programnya adalah mempertemukan seluruh LPTK yang memiliki FIP kan, programnya itu. Jadi dengan adanya FIP ya programnya mempertemukan itu kan. Jadi ya di mana saja yang nanti hasil yang dicapai itu kira-kira apa? Jadi kan tadi sudah ada, berarti ada akselerasi prestasi mahasiswa, kolaborasi riset, itu kan pasti kolaborasi riset. Terus habis itu yang tadi kata Bu Wanti apa? Apa itu Pak? Kalau dari segi pendidikan, ini kan kalau dari mahasiswa terus ada kolaborasi riset penelitian, kalau dari segi pendidikan kira-kira apa ya hasil yang bisa dicapai dari pertemuan FIPJIP ini? FIPJIP saya baca di sini ya, kegiatan. Saya baca dulu Pak ya, takutnya saya memberikan informasi yang salah. Kira-kira kalau dengan dunia usaha apa ya? Kalau yang dunia usaha itu Pak, kalau saya pengadaan vaksinasi itu kan kita banyak perguruan tinggi yang kemarin riset tentang pengadaan vaksin. Baru setelah ada vaksinnya dipakai untuk bersama. Nah, tapi kalau misalkan itu dunia usaha kayaknya kurang ya, soalnya vaksin kan nggak diperjualbelikan, ada lagi dari pemerintah gitu. Mungkin contoh-contoh yang kayak gitu, jadi produksi-produksi kayak gitu. Kalau di sistem informasi gimana, Pak? Ada mungkin contohnya. Kayaknya lebih komersil gitu ya, kalau program-program kayak gitu-gitu. Lebih laku di pasaran gitu, Pak. Pernah nggak ngadain? Kalau kolaborasi ini, mungkin kita bisa bawa lu tidak? Yang sekarang lagi
gencar-gencar kali Teluk Tomini. Jadi UNG ingin menjadi apa namanya salah satu perguruan tinggi yang mengelola em, Teluk Tomini itu. Jadi kalau kemarin kita yang dari kayak macam pengabdian atau penelitian itu lebih diarahkan ke Teluk Tomini. Jadi kayak macam pengabdian kita membuat sistem informasi atau sosialisasi tentang bagaimana cara apa ya digital marketing. Jadi mereka mengiklankan usaha-usaha mereka. Jadi kan biasanya kan kalau di Teluk Tomini itu kan lebih ke daerah eh, laut ya, banyak laut. Jadi kemarin itu Pak Rektor itu lebih mengarahkan bagaimana membuat penelitian atau pengabdian yang bisa mengembangkan sektor kelautan. Jadi kayak bagaimana cara kita membuat sebuah aplikasi penjualan dari produk-produk yang ada di daerah Oh, Teluk keren, keren. Tomini. Keren, keren. Tapi itu belum dibuat ya, Pak ya? Masih baru Sekarang, sekarang, direncanakan. sekarang sudah jalan karena Sedang. kan karena Pak Edward kan sekarang ya itu terusnya Teluk Tomini terus kan yang sering Ini nih dikatakan kan. cocok, Pak. Karena ini soalnya menjalankan atau menjelaskan program apa yang akan dijalankan dan dicapai. Berarti ke depan itu apalagi kan eh, sangat-sangat potensial untuk Iya, menghasilkan untuk apa? Mengubah keadaan ekonomi kan maksudnya Teluk Tomini pesisir kesannya kan kayak oke. termarginalkan gitu, tapi bisa naik nilai tambahnya ketika ada infrastruktur digital yang memadai. Karena apa Ada juga, kolaborasi UN gini dengan juga Kementerian Desa nah iya, Tertinggal. Nah, itu nah itu itu nanti saya tambahkan ya. Jadi tadi ya, saya juga boleh sempat coba. bawa di apa namanya yang tugas individu kolaboratif kan disuruh cari kolaborasi unit kerja kita kan. Nah, satu satunya bawa itu. Ya nanti saya tambahkan di sini untuk yang kolaborasi dengan dunia usaha. Iya, UNJ tuh pernah ngadain apa aja? Kita yang deket-deket aja, kampus sendiri. Jawaban untuk yang SIPJIP tadi sudah saya kirim di grup Pak ya. Insya Allah 2 link berita tersebut bisa menjawab semua. Oh iya ya. Jeep, jeep. Di link pertama itu lebih ke arah secara umum apa yang visi misi dari SIPJIP. Kemudian di link kedua itu program-program apa saja yang dilaksanakan. Ada berbagai lomba dan sebagainya. Nah, ini kan sudah bisa dimasukkan di hasil kan? Iya, benar sekali Pak. Sudah. Oke. Oke, berarti ya udah semua kan? Ini kita sudah ini nanti untuk yang kolaborasi pihak universitas dengan dunia usaha mungkin nanti akan saya tambahkan yang dengan Teluk Tomini. Dengan apa? Dunia usaha Teluk Tomini. Atau dari teknik ada Pak kolaborasi dengan perusahaan IT gitu. Kalau informatika em, kolaborasinya, bentar ya, saya ingat-ingat dulu ya. Apa ya? Dunia usaha. Sekarang sih informatika ini karena ada prodi yang ingin diangkat yang prodi pendidikan teknologi informasi yang tempat saya ini kebanyakan kolaborasinya hanya dengan sekolah. Hmm, Jadi tidak sampai ada MOU. Jadi kan minimal kalau kolaborasi kan ada MOU di dalamnya kan. Jadi IA. atau IA juga minimal IA, IA yang terkecil lah. Eh, karena kan bicara dengan dunia usaha kan. Kayaknya yang banyak ini Faperta mungkin Iya, ya Pak ya. iya, Fakultas harusnya yang paling Iya. banyak. Paperta tuh deket soalnya sama masyarakat. Heeh. Siapa tahu ada Kebutuhan kenalannya Pak kebutuhan di masyarakat. Faperta bisa tanya-tanya.
Saya kira itu udah dua nih. Apa contoh Iya. kerjasamanya udah dua Ah, kita dari FIPJIP itu kan tentang kemahasiswaan dan kurikulum. Apalagi yang Terus Teluk Domini itu kan. kolaborasi ini. Tommy ini. Oke, nanti mungkin untuk yang eh, kita langsung tinggalan aja ya. Jadi selesaikan ini, terus nanti kan masih ada tugas individu juga kan. Oke, mungkin yang apa dulu namanya? Yang ini, yang pertama mungkin Mbak Ain bisa jelaskan yang sesuai daerah tempatnya masing-masing kan, yang Jawa Barat, sama ada yang program bank sampah. Ini nanti bisa tinggal kita lihat dilihat di apa internet ya. Ini kolaborasi FIPJIP. Ini mungkin Mbak Ain dengan Mbak Wanti bisa ya, bisa ditambahkan kira-kira, kan ini udah jelas programnya untuk perkumpulan atau wadah perkumpulan dari FIP LPTK seluruh Indonesia, terus hasilnya yang tadi mungkin bisa dilihat dari yang sudah dikirimkan tadi itu, yang di link. Nah, untuk kolaborasi mungkin nanti saya akan cari-cari apa bisa saya tambahkan lebih dari satu. Jadi yang satu ini udah fix untuk kolaborasi UNG dengan Telkom ini. Mungkin nanti saya akan coba cari-cari di em, apa namanya apa bukti akreditasi. Biasanya bukti akreditasi kan ada salah satu di kriteria 4 kalau tidak salah itu yang menuliskan MOU atau IA dari pihak jurusan dengan IKU pihak 6, luar. Pak. Oh ya, IKU 6 ya. Lihat di IKU 6 kemitraan. Kemitraan. Nah, nanti Ya, ya. mungkin bisa saya lihat di situ dari pihak jurusan dan juga pihak industri. Kayaknya ada, kayaknya. Mungkin tinggal saya tambahkan saja. Oke, kita Siap. target selesainya jam berapa? Supaya nanti bisa langsung di hari ini terakhir kan? Terakhir Sebelum pengiriman. maghrib, Pak. Oke, sebelum maghrib ya. Ya, Karena insya saya juga Allah. masih mau Saya langsung. nyelesain satu tugas individu juga. Iya, sama saya juga Semangat. belum semua. Aduh. Oke, insya Allah kita bisa selesaikan ini habis apa? Sebelum maghrib ya, minimal habis maghrib sudah saya submit. Oke, kalau sudah cukup, sudah selesai pembahasannya semua, kita tutup diskusi hari ini. Terima kasih banyak untuk bisa menyempatkan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.